Drop it. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube gue, Rizky Prawinto. Kali ini gue ingin ngobrol-ngobrol santai sih sama adik gue. Ini dia nih. Halo semuanya di podcast dan di YouTube-nya Rizky Prawinto. Ya, jadi kali ini ngobrol-ngobrolnya Susah. sih santai. Dia ini kan orang biasa nih, gak terkenal. Cuman sekarang YouTube-nya sudah bisa monetize ya. Oh iya. Nah, saya kita pengen ngobrol-ngobrol kayak gitu karena banyak juga teman-teman yang nanya, emang kalau bikin YouTube bisa langsung dimonetize ya? Nah, langsung aja kita tanya yang udah berhasil dimonetize. Ya, Siapa namanya nih? Reza Febrianto. Reza Febrianto. Oke. Nah, Reza, channelnya kapan bisa dimonetize nih? Baru bisa dimonetize ya? Hari Selasa. Sekarang tanggal berapa sih? Ntar dulu ya. Mbak lihat. Tanggal 14 Mei, tanggal 12 Mei. Berarti baru dong? Baru sejak 2 tahun bikin YouTube, baru bisa dimonetize kemarin Selasa. Tapi itu apa namanya? Bukan pekerjaan utama ya YouTube ya? Ya enggak lah, gila. Jadi Jadi gembel kalau jadi ini YouTube iseng-iseng terus kemarin tiba-tiba dapat email ya atau ngecek sendiri. ngecek sendiri. Ngecek sendiri. Oh, itu emang syaratnya apa aja sih kalau bisa monetize di YouTube tuh? Syarat awal subscribernya harus 1000 orang. Subscribernya ya. Dan jam tayangnya 4000 jam. Itu 4.000 jam. Itu kalau kurang dikit nggak bisa ya. Ya nggak bisa lah, itu karena persyaratan awal. Ibarat kata tuh persyaratan administrasi di awal. Jadi ketika itu kurang, kita nggak bisa klik tombol buat pendaftaran monetize. Nah, itu apa namanya, dalam 2 tahun itu nggak semuanya laris sebenarnya channelnya ya. Nggak. Kontennya ya, cuman ada yang bagus, ada yang jelek, cuman begitu di total itu 4.000 jam seperti itu ya. Kontennya sebenarnya busuk sih, cuma karena teman-teman gua erat membantu dan link-link gua juga secara ikhlas terus menonton, terus membantu. Dan itulah yang membuat channelnya meningkat. Emang apa namanya, untuk bisa ngecek nih, teman-teman masih pada awam nih mungkin selama WFH apa yang bikin YouTube lah, itu ngeceknya di mana? Kalau mau ngecek dia statusnya itu udah berapa jam, berapa subscriber gitu, gimana? Bisa cek langsung di YouTube Studio kalian. Nanti ada Itu pilihan. berarti di YouTube klik yang kanan, yang login dulu, klik yang kanan. Iya, karena nanti ada YouTube Studio. Ah. Nanti ada sebelah kiri itu ada monetize Ah. atau monetisasi. Itu diklik aja. Baru nanti ada kayak Speedometer gitu ya? speedometer gitu gini-gini nih. Oh gitu. Nah, ini kan udah berarti udah berapa hari nih, dari hari Selasa ke hari Kamis sekarang udah 2 hari. Berapa pendapatannya deh? 840 perak. 840 perak. Sekarang belum ada video baru juga dan banyak video gue yang ternyata pakai lagu-lagu dari pihak ketiga. Oh, kena copyright ya? Karena copyright kena klaim, jadi nggak bisa diduitin. Oh, berarti kalau mungkin teman-teman yang mau mulai sekarang, baru mau mulai, lebih baik pakai lagu yang copyright free ya. Jangan Iya, ada iya. copyright karena nanti Jangan. nggak bisa dimonetize juga ya. Gue juga agak nyesel nih. Kebetulan juga yang pakai lagu-lagu itu adalah video-video kunci gua. Seperti waktu jalan-jalan ke Penang itu kan banyak juga tuh yang nonton. Nah, itu malah pakai lagu-lagu yang lain itu. Jadi nggak bisa dimonetize. Cuman Bisa. walaupun dia kena copyright, tapi dia tetap ngitung jam tayangnya biar jadi 4.000 tuh ya. Jadi nggak masalah ya. Iya tetap aja, tapi ya rugi nanti pada saat di ACC monetize jadi rugi kita. Karena nggak bisa didolarin. Nah, berapa lama nih? 2 tahun ya? Nah, kalau mau temen-temen nih kan sekarang kan banyak nih artis yang buat langsung tinggi gitu kan. Public figure buat langsung tinggi. Nah, buat peluang teman-teman di rumah nih yang baru mau buat YouTube, mungkin jenuh di rumah, peluangnya gimana nih kalau misalnya dia pengen niatnya monetize gitu? Ada nggak peluangnya? Peluang pasti ada, jadi kalian tonjolkan keunikan kalian. Jangan misalkan kalian jago nyanyi, kalian nyanyi ya terus tuh. Jadi fokus YouTube-nya nyanyi aja. Terus kalian misalkan Masak ya? Ya, masak. gitu. Terus atau enggak kalian punya profesi yang berbeda yang orang umum nggak bisa, kayak masinis, kalian bikin di tempat Oh iya, masinis. iya banyak orang yang pengen tahu juga ya. Dia kayak Iya, kalau kayak gue gini agak susah jelas. Jadi gue karena nggak ada yang unik ya jadinya. karena gue nggak ada kelebihannya. Jadi agak susah buat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi kayak misalnya kalau konten kayak yang di luar negeri juga ada tuh orang yang
orang Indonesia tinggal di luar negeri ngasih makanan ke Iya. itu juga unik ya sebenarnya. Unik, kasih makan Indomie dulu awalnya kan. Itu aja treatmentnya, mereka kasih makan Indomie, habis Indomie rendang, habis itu nasi goreng, habis nasi goreng apa, gado-gado. Itu aja mutus itu. Atau nggak nikah sama orang luar negeri, kalian masakin keluarganya. Itu banyak banget itu. Itu udah pasti orang kita seneng kalau misalnya kebudayaan kita diakui orang luar. Oh ya. iya, iya jelas. Nah, kalau misalnya Reza konten andalannya apa sih selama ini? Nggak ada. Nggak ada andalan beneran. Kalian boleh lihat videonya tuh aneh-aneh semua. Maksudnya kayak nggak kayak artis lain, jadi jauh lah. Jadi banyak komen-komen yang negatif juga. Tapi gue bodo amat. Yang penting sekarang ngasilin duit gue. Walaupun 840 perak, tapi kedepannya tuh buat gue menjadi semangat lagi Iya. dari video. Dan relasi gue suruh nonton semuanya, jangan skip iklannya. Ya, tapi kan YouTube ini juga niatnya awalnya nggak monetize ya. Enggak lah. Kebetulan kemarin ada peluang buat monetize ya dimonetisein gitu. Jadi ini sekadar apa yang bisa di-sharing atau pengen berbagi sama teman-teman semua, ya udah di-sharing ke situ. Awalnya bikin sih buat nanti ditonton ke 10 tahun, 15 tahun ke depan. Dokumentasi ya. Dokumentasi lagi, dokumentasi. Tapi makin kesini, loh kok makin bisa diduitin, ya udah duitin aja. Itu rambutnya berdiri tuh, Cah. Semuanya juga berdiri. Ya, jadi gitu ya. 840 ada sekarang udah apa namanya, udah nggak semua orang teman-teman kan bisa di titik ini nih, Cah. Titik monetize ini di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya gue tunggu 2 tahun lagi kalian sampai di level kayak gue. Ide kedepannya apa nih yang mau dibuat nih? Kalau misalnya mungkin pandemi ini udah berakhir, apa nih yang pengen dibuat? Bikin prank. Prank kasih sampah. Tapi ke binatang. Ya, ya tapi mungkin teman-teman kalau misalnya menurut kita ya, mungkin kalau misalnya ya pengen terkenal juga cara-caranya mungkin jangan ada yang nyakitin orang lain atau yang lebih beretika lah gitu lah. Iya, Lebih baik kalian nggak terkenal tapi Jangan nyakitin orang lain. secara moral kalian nggak nyakitin orang tuh lebih bagus dibanding kalian terkenal tapi image-nya jelek ya, kayak gitu, Cah ya. Biarkan netizen yang nyakitin kalian, jangan kalian nyakitin orang lain. Udah pernah belum? Udah punya haters belum? Sering banyak. Apa tuh? Ngapain sih lo nggak ngerti apa-apa, sebagai review lo. Udah lah lo, wah kata-kata kasar-kasar lah. Tapi ada niat ngebales gak? Enggak, pas gua buka videonya juga balak juga, tapi nggak gua kata-katain. Iya. Emang gua hapus aja komennya. Biar citra gua makin meningkat terus. Oh, jadi daripada sakit hati kalau ada kayak gitu mending dihapus aja kalau. Iyalah, kalau bawa mimpi anjir, psikologis itu. Gila. Oke, ada pesan-pesan Cah buat teman-teman yang mau mulai YouTube, mungkin baru mulai pertama kali. Bikin aja dulu, jangan malu buat share ke teman-teman dan saling subscribe, saling mendukung satu sama lain, jangan diledekin. Karena awalnya gue diledekin, tapi gue bisa buktiin udah bisa monetize, dan itu suatu hal yang tidak mudah karena gue dalam posisi manusia biasa, orang biasa yang tidak mempunyai keahlian apapun. Bukan tidak mau keahlian apapun ya, Gak ada yang kurang ada menonjol. Misal gue bisa ngelukis nih, Iya. gue bikin YouTube lukis kerjanya, gue bisa breakdance, gue jalan kaki breakdance mulu. Tapi gue nggak ada kayak gitu. Ya, campur-campur lah ya Gue channelnya. campur aja sambil jalan sambil ngerekam. Iya. Jadi yang Ya, pengen gitu sharing di sharing aja gitu ya. Dokumentasi jalan sama teman-teman gue, sama siapa, didokumentasiin. Jadi menjadi hal yang unik lah buat nanti ke depan. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya sama Reza, channel YouTube-nya ntar gua taruh di deskripsi ya. Jadi nanti ini podcastnya ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, semuanya ada. Nanti Iya. ada di bawah. Rame juga ya. Rame. Oke Reza, sukses terus. Ya, makasih Kita ya. tunggu 2 tahun lagi. Iya. Ya. Ya buat kalian yang mulai hari ini, gue tunggu 2 tahun lagi atau minimal setahun lah kalian targetin untuk kalian bisa monetize, bisa menghasilkan uang sampingan dari YouTube dan terus berkreasi. Memang dalam kondisi PSBB atau pandemi ini agak susah mencari konten, gue pun bingung konten apa lagi, tapi jangan patah arang, jangan patah semangat, terus cari konten, tapi konten yang bermanfaat buat orang lain dan konten yang dapat menghibur di tengah pandemi ini. Jadi di rumah bisa nonton, bisa terhibur. Udah sih itu aja, dan jadi diri kalian sendiri aja sih kalau bikin, jangan ngikut-ngikut orang lain. Ya, original ya tetap ya. Iya. Kalaupun ikut orang lain ya ada ciri Ya, unik ya lah. mau ikutan Baim juga boleh, bantu-bantu orang. Nah. Ya, bagi duit itu nggak masalah. Iya. Oke, ada lagi?
Itu aja. Udahlah itu aja, biar kalian sendiri belajar, kalian praktekin tuh buat pembelajaran kalian. Siap. Ini gue juga baru mulai buat YouTube ini, Cah. Ya, Maksudnya dulu kan cuma untuk dokumentasi. Iya. Sebenarnya gue dulu lebih punya YouTube dulu dibandingin si Reza. Cuman kalau Reza kan memang bikin konten, kalau gue kan cuma dokumentasi. Nah sekarang gue baru mau mulai juga nih, bikin konten tapi yang bermanfaat lah. Walaupun belum banyak tapi lumayan lah sekarang progresnya. belajar ngedit aja, belajar ngedit juga sih, belajar ngedit. Oh Walaupun iya, dikit-dikit. ngeditnya pakai apa nih kalau disaranin? Kalau Pakai Reza? Filmora. Kalau gua Filmora yang versi 9.3 itu menurut gua paling gampang sih. Untuk pemula ya, Untuk maksudnya. pemula kayak gua gini, orang yang bego gini, Dan itu nggak gampang terlalu berat juga ya. nggak terlalu berat, itu gampang banget, dan motong gitu-gitu aja dulu, kasih transisi, karena itu template-nya udah banyak banget di Filmora. Kalian bisa langsung download cracknya. Jangan. Oh ya, kalian bisa langsung beli di website Filmora. Ya website. Harganya sejutaan lah. Ya kalau nggak subscribe. Kalau nggak beli coba-cobain trial aja dulu. Oke. Di Point Score ada yang jual juga. Nggak boleh ada pembajakan ya. Jangan pakai bajakan. Iya. Tapi kalau ada yang ngasih kopiannya nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video dan podcast berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di Resa dan Sahabat.